gob, kemudian apa lagi? Ya, beng dan seterusnya. Ejekan-ejekan masalah kebodohan semua orang nggak suka, meskipun dia sebenarnya bodoh. Karena itulah kita penting bapak-bapak semua teman-teman sekalian semangat untuk terus belajar ilmu agama. Kenapa? Agar kita bisa menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah ilmu agama. Sekarang kita masih lanjutkan kajian kita tentang fikih zakat dan mungkin ini pertemuan ya H-2 ya, habis fikih zakat sedikit lagi, jadi cuma beberapa pertemuan saja fikih zakat. Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-6 kalau tidak salah, dan mungkin minggu depan adalah pertemuan yang terakhir tentang fikih zakat. Sebelum kita masuk ke fikih puasa, kita bahas sekarang tentang zakatul fitri. Zakat fitri. Jadi zakat itu ada dua. Zakat yang berkaitan dengan harta. Seperti kemarin kita bahas zakat apa? Zakat apa? Zakat mal. Terus zakat apa lagi? Zakat hewan ternak, itu kan harta juga. Apa lagi? Hah? Zakat pertanian, apa lagi? Perdagangan, apa lagi? Buah-buahan, itu semuanya zakat harta. Maksudnya zakat yang berkaitan dengan harta. Yang kedua, ada zakat yang berkaitan dengan jiwa. Ini yang dikenal dengan zakat apa? Fitri atau zakat fitrah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tajibu zakatul fitri. Wa yuqalaha zakatul fitrah atau fitrah. Ay khilqah. Diwajibkan zakat fitri. Jadi zakat fitri hukumnya wajib. Sebagian ulama menyebutnya zakat fitrah. Mana yang benar? Fitri atau fitrah? Hah? Dua-duanya? Yang benar adalah zakat fitri. Ya, ini yang lebih tepat. Meskipun boleh disebut juga zakat fitrah, tapi yang lebih tepat adalah zakatul fitri. Ya, seandainya kalian mengatakan zakat fitrah, saya tetap memilih zakat fitri. Ya, karena Fitri adalah nama istri saya. Nggak bercanda, ya, tapi serius. Ya. Zakat fitri, apa itu zakat fitri? Zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan ketika atau sebelum hari raya Idul Fitri. Itu namanya zakat fitri. Ya, zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika atau menjelang hari raya Lebaran Idul Fitri. Karena itulah dibilang zakat fitri. Adapun ulama sebagian yang mengatakan zakat fitrah artinya adalah fitrah khilqah, penciptaan, karena berkaitan dengan jasad manusia. Kaya tidak kaya, selama dia punya beras sekian, maka dia wajib zakat fitrah. Karena itulah mereka namakan zakat fitrah, meskipun penamaan zakat fitri yang lebih tepat, yang lebih utama. Apa hikmah diwajibkan zakat fitri? Hikmahnya yang pertama, ini sebagai ya penampal kekurangan orang yang sedang berpuasa. Kenapa ada sholat ba'diyah? Kita tadi sholat ba'diyah maghrib. Kenapa? Di antara hikmahnya untuk menutupi kekurangan kita karena kita enggak sholat, karena ada kekurangan di dalam sholat maghrib kita. Kenapa ada puasa Syawal? Sebagai penambal kekurangan kita di puasa Ramadan. Nah, ini sedikit faedah tentang masalah sholat ba'diyah maghrib. Di antara sunnah, di antara sholat sunnah yang disunnahkan untuk diringankan adalah sholat ba'diyah maghrib. Cepat, bukan cepat enggak tumaninah, dalam artian ringkas. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya disunnahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja. Bahkan sebagian sahabat mengira Nabi hanya baca Al-Fatihah saja saking ringkasnya. Karena itulah termasuk menyelisih sunnah orang yang sholat ba'diyah maghribnya lama.
Lama dia maghrib. Ini menyelisihi sunnah. Karena Rasulullah sholatnya ringkas ba'diyah maghrib. Begitu juga qobliyah subuh, Pak. Yang kata Nabi sholatul fajri, ya, sholatul fajri 2 salat, ya, rakaat fajri, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini pun sholatnya ringkas. Sebagian ikhwan saya lihat perhatikan sholat qobliyah subuh lama dia. 20 menit mungkin. Sejak selesai azan sampai datangnya imam, ini yukhalifu sunnah, nyelisih sunnah. Ringkas, Pak. Al-kafirun dengan al-ikhlas saja. Apalagi sholat yang disunnahkan ringkas? Ada yang tahu? Sholat tahiyatul masjid kalau imam lagi khutbah. Apalagi? Sholat pemanasan sebelum sholat malam. Kita mau sholat malam nih, ada pemanasan dulu 2 rakaat ringkas. Apalagi? Sholatnya imam ketika mendengar apa itu? Tangisan bayi. Ini diantara kondisi-kondisi yang kita disunahkan untuk meringkas sholat kita, untuk memperpendek sholat kita. Ya, lanjut. Itu jadi intinya menampal orang yang berpuasa pahalanya. Kita mungkin puasa banyak mengucapkan hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, sehingga Allah mewajibkan yang namanya zakatul fitri agar untuk menambal kekurangan pahala puasa kita. Yang kedua, kita disyariatkan ketika Idul Fitri untuk berbahagia, bersenang-senang. Kira-kira kalau ada makanan, kita senang nggak, Pak? Nggak ada makanan? Ada nih senang nggak kalau nggak ada makanan hari Lebaran? Nggak senang kita. Orang miskin nggak bisa senang, mereka nggak bisa bahagia kalau mereka masih mikir hari ini makan apa. Karena itulah kita diperintahkan untuk membagikan makanan pokok kepada orang-orang miskin agar mereka bahagia di hari Lebaran Idul Fitri. Kalau Idul Adha nggak usah ditanya, mereka banyak rendang, banyak daging. Kalau Idul Fitri mereka dikasih apa? Dikasih makanan pokok. Ini diantara perintah kenapa kita disyariatkan untuk zakat fitri, agar orang-orang miskin nggak kepikiran, Pak, masalah makan. Alhamdulillah banyak beras di rumah, 2,5 kilo, ada yang dapat 2, 5 kilo, dapat 10, 25 kilo, ya, dan seterusnya. Bismillah. Ini diantara hikmah, Pak, hikmah disyariatkannya berpuasa, disyariatkan zakat fitri. Kemudian selanjutnya hukumnya apa? Hukumnya kita bahas tadi, tajibu. Kata saya di sini tajibu artinya wajib. Zakat fitri hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim. Ya, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia budak maupun hamba sahaya maupun tuan majikannya ataupun orang yang merdeka. Kita lanjutkan. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'a. Zakat fitri wajib dengan 3 kondisi atau 3 hal syaratnya. Yang pertama al-islamu, dia harus seorang yang beragama Islam. Jadi kalau ada orang yang beragama kafir, yang dia bukan Islam, dia sedekah, dia zakat fitri, maka itu tidak dinamakan zakat, itu cuman hadiah saja. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri ramadhana. Masuknya waktu yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini waktu wajibnya berbayar zakat fitri. Jadi waktu ini ada yang wajib, ada yang sunnah, wajib, ada yang afdol, ada yang diperbolehkan. Kapan wajib zakat fitri? Ketika hari terakhir sidang isbat nih misalnya, menetapkan pemerintah malam ini adalah malam lebaran, udah takbiran orang. Nah, ketika terbenamnya matahari, ketika itu kita sudah wajib membayar zakat fitri. Misal ada yang meninggal
di malam lebaran, maka dia harus wajib membayar zakat fitri. Kalau orang meninggalnya beberapa menit sebelum Allahu Akbar, sebelum azan dia udah meninggal, ya pas hari terakhir bulan Ramadan, dia wajib zakat fitri? Wajib? Hah? Wajib enggak? Tidak. Kenapa tidak? Belum mendapati waktu wajib. Jadi waktu wajibnya kapan? Terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, baik 29 hari maupun 30 hari. Afdolnya kapan? Besok pagi. Pagi tanggal 1 Syawal ini adalah hari yang paling afdol kita membayar zakat fitri. Karena itulah sholat hari raya Idul Fitri disunahkan diakhirkan. Kenapa? Agar manusia punya waktu yang lebih luas, lebih lapang, lebih leluasa untuk menyalurkan zakat fitri kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tapi wajibnya kapan? Ketika terbenamnya matahari. Bolehnya kapan? Kalau mazhab Syafi'i boleh sejak tanggal 1 Ramadan, Pak. Sudah boleh bayar zakat fitri. Ini pendapat ulama Syafi'i ya dibahas di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya tanggal 1 Ramadan sudah boleh membayar zakat fitri. Mazhab Abu Hanifah ya mengatakan boleh kalau sudah pertengahan akhir. Tanggal 16 Ramadan nih baru boleh. Tanggal 1 nggak boleh, tanggal 2 nggak boleh, tanggal 3 nggak boleh. Boleh kapan? 2 pekan terakhir, tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan baru boleh membayar zakat fitri. Ini sebagian khilaf para ulama dan ada yang mengatakan boleh hanya 3 atau 4 hari atau 2 hari sebelum lebaran Idul Fitri. Tanggal 27, 28, 29 atau 30. Nggak boleh sebelum ini pendapat yang lebih hati-hati, Pak. Kenapa? Karena kita bahas tadi penamanya zakat fitri, artinya menjelang hari raya Idul Fitri. Ustadz boleh nggak saya ngasihnya karena saya mau mode nih, ya? Dia nitip ke Imam Syafi'i misalnya seminggu sebelum Ramadan, sebelum Syawal, sebelum Lebaran titip seminggu. Cuman penyalurannya oleh panitia zakat fitri itu beberapa hari sebelum Ramadan. Ya, sebelum Syawal maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena ibrohnya adalah kepada disalurkan kepada orang-orang miskin, bukan kepada orang yang ngasihnya. Ini baru masalah taukil, ya, mewakilkan saja. Saya misalnya ngasih ke panitia, itu mungkin beberapa hari sebelum Lebaran, mungkin seminggu. Yang menurut sebagian ulama ini tidak diperbolehkan bayar zakat fitri seminggu sebelum Lebaran. Akan tetapi lebih amannya yang kita panitia menyalurkannya beberapa hari sebelum Lebaran saja. Ini keluar dari khilaf para ulama. Meskipun dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan bolehnya bayar zakat fitri dari tanggal 1 Ramadan. Ini masalah waktu. Jadi yang kedua apa? Yang pertama tadi apa? Muslim. Yang kedua masuk waktu. Artinya kalau dia selesai waktunya maka dia tidak diperbolehkan bayar zakat fitri. Kapan selesai waktunya? Setelah sholat. Ya, setelah sholat, ya, maka ini batas akhir. Meskipun sebagian ulama ada mengatakan tanggal 1. Meskipun setelah sholat ada yang bilang boleh, tapi yang lebih tepat adalah tidak boleh mengakhirkan zakat fitri sampai selesai sholat kecuali ada darurat atau uzur. Ya, misalnya dia ketiduran, bangun udah sholat hari raya. Dia langsung ngejar sholat hari raya, kemudian dia baru memberikan zakat fitrinya. Tapi tidak kati yang ini ya. Iya. Yang ketiga, wa wujudil fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dzalikal yaumi. Yang ketiga, syarat wajib seorang membayar zakat fitri adalah memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya, ya, di luar kebutuhan dirinya dan di luar kebutuhan orang-orang yang dia nafkahi, baik anak, istri, kalau anaknya banyak, semuanya. Dalam hari tersebut, kata penjelasannya,
yaumu idil fitri wa kadza lailatuhu aidan, yaitu 1 hari 1 malam 24 jam. Contoh kasusnya begini. Misalnya boy dia punya 1 istri dan misalnya punya 4 anak. Jadi total berapa? 6 orang. Sehari semalam dia membutuhkan 6 kilo. Dikit banyak ini? Hah? Kebanyakan? Maklum lah, aku tidak pernah masak beras ya. Ya anggap 5 kilo lah ya. 5 kilo. Kebutuhan sehari semalam 5 kilo. Mungkin anaknya makan banyak. Ya. Kalau boy hanya punya uang atau beras senilai 5 kilo, dia enggak wajib zakat fitri. Karena dia tidak memiliki kelebihan. Artinya orang yang bayar zakat fitri ini adalah orang-orang yang sangat sangat biasa-biasa saja. Jadi kita pun meskipun bukan orang kaya, tetap kita bayar zakat fitri. Kenapa? Karena kita memiliki kelebihan dari 5 kilo dalam sehari semalam. Misalnya kita punya hamlah Ustaz, saya punya kelebihan dari 5 kilo, saya punya 20 kilo beras di rumah. Atau harta cuma 20 kilo nilainya. Maka 5 kilonya kita simpan untuk makanan kita sehari semalam untuk hari raya lebaran. 15 kilonya ya kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat fitri. Karena 6 kali 2,5 berapa? Berapa? 15. Jangan malu-malu. Salah-salah pun tidak apa-apa, paling ketawa dikit. Ya 15 kilo. Ini berarti zakatnya. Ya, ini diantara cara. Ustadz, kalau saya nggak punya 15 kilo, punyanya 10 kilo. Ya, atau 15 kilo, 5 kilonya untuk kita, 10 kilo kelebihannya. Meskipun nggak sanggup, ya harusnya 15 kilo, tapi cuman dia punya 10 kilo. 10 kilo itu dia sedekahkan zakat fitri. Ada kaidah mengatakan ma la yu'khad ya kulluh la yutrak julluh, sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya kalau kita lebih punya beras lebih dari 5 kilo, kalau kita sehari semalam membutuhkan 5 kilo untuk kita dan anak-anak kita dan istri kita, maka kita sudah dianggap mampu membayar zakat fitri. Jika ada keluarga ayah, ibu, 2 anak. Ayah, ibu, 2 anak. Berapa kilo mereka dibutuhkan zakat fitrinya? 10 kilo. Mereka sehari-hari membutuhkan 1 kilo misalnya beras. Kalau dia punya 2 kilo beras, sudah wajib zakat fitri? Sudah. 1 kilo untuk dia makan sehari-hari, 1 kilo dia keluarkan. Kalau yang idealnya berapa kilo dia keluarkan? 10 kilo, berarti dia harus punya 11 kilo. Berapa harga uang 11 kilo? 110 ribu. Ya, 110 ribu, benar? Iya, seperti itulah ya. Adapun budak dibayar oleh majikan. Adapun anak dan istri dibayar oleh ayahnya atau suaminya, maksudnya kepala rumah tangga. Jadi kita menafkahi istri kita dan juga anak-anak kita. Ustadz, kalau kita nggak punya uang tapi istri kita orang kaya, istri kita ya nggak wajib membayar zakat fitri untuk diri kita. Dan kita nggak boleh memberikan zakat fitri kepada orang yang jadi tanggungan kita. Ngapa tidak boleh? Balik modal. Istri kita wajib dinafkahi, kita kasih zakat fitri. Seolah-olah kita nggak kasih zakat fitri, tapi kita ngasih nafkah. Kita ngasih anak-anak kita, yang kita wajib itu adalah kalau dia itu di luar tanggungan kita. Kalau kita orang yang tidak kaya, mertua kita orang yang miskin, dan bukan tanggungan kita, ada misalnya anaknya yang lain yang menafkahi mereka, kita boleh kasih zakat fitri kepada mereka.
Tapi kalau kita orang kaya, mereka orang miskin, dan kita menafkahi mereka, kita nafkahin keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, adik-adik kita, ipar-ipar kita, kita nafkahi sehari selama sebulan, maka mereka yang kita nafkahi tidak wajib atau tidak boleh mendapatkan zakat fitri kita. Kapan seorang itu wajib dinafkahi? Kalau anak istri itu wajib, Pak. Meskipun kita bukan orang kaya, tetap wajib dinafkahin anak istri. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi' ma yafut. Cukuplah kita pendosa kalau menyia-nyiakan yang jadi tanggungan kita. Adapun selain anak dan selain istri, contoh orang tua, apalagi saudara kita, kakak adik kita, ipar kita, mertua kita, mereka tidak menjadi tanggungan nafkah kita kecuali mereka miskin dan kita merasa mampu untuk menafkahi mereka. Kalau orang tua kita miskin, Pak, kita ini bisa nafkahin mereka, wajib kita nafkahin mereka. Kalau kakak kita, adik kita, dia miskin dan kita mampu. Kalau kita nggak mampu, jangan paksakan diri. Fattaqullaha mastata'tum, itu kewajiban seorang ya yang menjadikan tanggungannya. Kalau dia punya anak laki-laki yang lain, misal kita anak perempuan, kita nggak wajib. Karena itulah sebagian rumah tangga ini banyak terjadi cekcokan gara-gara nggak paham kaidah ini. Merajuk istrinya ngapa, suaminya nggak pernah ngasih uang kepada mertua suami tersebut. Ya wajib. Apalagi mertuanya orang kaya. Sedangkan dia wajib memberikan kepada orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya miskin. Sedangkan tidak ada yang nafkahin orang tuanya. Jadi harus paham tentang fikih nafkah ini, pembahasannya ada di fikih keluarga. Sebenarnya masalah fikih nafkah. Pertanyaan, bagaimana dengan janin? Apakah janin diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrinya? Ibnu Hazm bilang wajib janin dizakatkan. Masa janin yang sudah punya ruh 4 bulan. Yang lebih tepat adalah hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Kalau sudah berusia 4 bulan atau sudah bernyawa. Dalilnya adalah perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ketika istrinya mengandung, beliau membayarkan zakat fitrinya. Jadi boleh, Pak, meskipun belum lahir, ini anak kita yang usianya udah 4 bulan ke atas, sudah boleh dibayarkan zakat fitri, tapi tidak wajib. Hukumnya sunnah. Tadi dibahas bahwasanya ankutihi, kut artinya adalah makanan pokok. Wa yuzaki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'an min kuti baladih wa qadruhu 5 artalin wa thuluthun bil Iraq. Seseorang membayar zakat fitri untuk dirinya dan untuk orang yang jadi tanggungannya. Kalau dia majikan, dia wajib menafkahi atau memberikan zakat fitri, yang bayarkan zakat fitri budaknya. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia wajib menafkahin istrinya, maksudnya membayarkan zakat fitri istrinya dan juga putra-putrinya. Dengan apa? Dengan 1 so'. Berapa 1 so'? Di dalam mazhab Syafi'i 1 so' itu 2,4 kilo. Dalam mazhab Syafi'i 1 so' 2,4 kilogram. Atau di sini disebutkan 5 ritel Irak 5,33, 5/3 ritel, atau yang kurang lebih dalam madhab Syafi'i disebutkan syarah-syarahnya 2,4 kilogram. Adapun Basnas, Badan Zakat Nasional kita menetapkan berapa? 2,5 kilo. Pemerintah kita menetapkan 2,5 kilo. Sehingga orang yang membayar zakat 2,5 kilo, insya Allah tetap sah, mereka mengikuti pemerintah. Ada yang mengatakan 2,6 kilo, ada yang mengatakan 2,2,5 kilo, ada yang bilang 2,7 kilo, ada yang bilang 3 kilo. Yang lebih aman apa? 3 kilo. Saya berpendapat 2,5 kilo sah, tapi setiap bayar zakat selalu 3 kilo. Untuk apa?
ya untuk ambil aman. Cuman saya tidak mengatakan yang 2,5 kilo sekarang lebih mahal daripada 2,5 kilo 5 tahun yang lalu, tetap 2,5 kilo. Jadi inflasinya tetap nggak berpengaruh terhadap takarannya, wallahu taala a'lam. Karena ada sebagian yang mengatakan 2,6, 2,7, maka yang lebih aman 3 kilo meskipun 2,5 sudah sah. Kenapa? Karena ulama-ulama juga menyebutkan diantaranya adalah ya Syekh Utsaimin misalnya, beliau mengatakan lebih kurang dari 2,5 kilo, atau ya para masyayikh yang lainnya yang hidup di zaman ya beberapa tahun ini. Jenis zakat fitri, kalau Ibnu Hazm hanya yang ada pada hadis, konteks ya tekstual hadis, yaitu apa? Kurma, kemudian gandum ya, min tamr, kemudian min ba'ir, min syair dari gandum. Kemudian apalagi kismis, kemudian kurma, hanya ini saja. Kurma, gandum, kismis. Ini menurut pendapat Ibnu Hazm. Kenapa beliau mengambil zahirnya nas yang di ayat di hadis hanyalah kurma, gandum, kemudian kismis, kita nggak boleh yang lainnya. Tapi yang lebih tepat pendapat jumhur bahwasanya yang jadi patokan adalah makanan pokok suatu negeri. Indonesia apa? Indonesia beras. Karena itulah yang mengatakan bid'ah bayar pakai beras, ini orangnya enggak belajar fikih. Karena yang jadi patokan itu bukan makanannya, tapi apa? Tapi ilahnya. Kenapa dahulu mereka membayar gandum? Karena mereka makan pakai gandum sehari-harinya. Kenapa kurma? Karena itulah makanan sehari-harinya. Adapun kita enggak makan kurma sehari-harinya. Makan pempek, Ustaz. Bukan makanan pokok itu. Kita makan nasi, sehingga zakat fitri dengan beras 1 sok atau 2,5 kilo atau amannya 3 kilo. Ustadz, boleh nggak pakai uang? Yang punya buku siapa? Yang punya buku ini? Ada nggak di situ pembahasan pakai uang, zakat fitri pakai uang, boleh atau tidak? Tidak ada, begitulah dalam mazhab Syafi'i. Tidak pernah dibahas tentang zakat fitri dengan uang. Kenapa? Karena nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah zakat fitri dengan uang. Wahai kaum muslimin yang mengaku mazhab Syafi'iyah, tidak ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan sahnya zakat fitri dengan uang. Kenapa? Di zaman Nabi udah kenal uang, Pak. Ada dinar, ada dirham, ada emas, ada perak. Tapi tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan mereka membayar zakat fitri dengan menggunakan uang. Kecuali sebagian ulama, diantaranya adalah Abu Hanifah, mengatakan boleh dia menggunakan qimah, menggunakan harga dari beras. Berarti boleh bayar 25.000. Ustadz, kalau di sebuah masjid menerima dua-duanya, menerima uang, menerima beras, kita harus request, Pak. Ini 25.000, tolong beliin beras ya. Gitu. Jadi yang memberikan kepada itu orang itu beras, bukan dalam uang. Ustadz, kan zaman now manusia lebih butuh uang daripada beras. Kenapa, Pak? Kita bayar zakat fitri dengan beras? Kalau beras, yang pengen beras hanyalah orang miskin. Seandainya zakat fitri pakai uang, orang yang kaya akan mengaku miskin. Ini hikmahnya. Coba diumumkan, ayo pembagian zakat fitri berupa uang, silakan ke masjid. Itu semua orang akan ke masjid. Kenapa? Uang. Orang-orang kaya aja beli pakai tabung gas yang 3 kilo. Orang kaya aja kalau dia beli bensin yang subsidi apa non subsidi? Itulah pokoknya yang subsidi. Orang kaya aja sekarang berebut-rebutan pengen beasiswa miskin. Bikin laporan palsu, surat keterangan tidak mampu segitu. Maksudnya tidak mampu 10 miliar, tapi kalau 1 miliar mampu. Ya, ini diantara hikmahnya kenapa pakai beras. Kalau zakat fitri pakai beras, yang menerima hanyalah orang
miskin, mereka pengen beras. Karena mereka nggak punya beras. Sedangkan orang kaya untuk apa beras banyak kok? Ya berkarung-karung di rumah mereka. Karena itulah hukum asalnya nggak boleh pakai beras karena dari hadis disebutkan so'an min tamrin wa min syairin ya min burrin wa min ya yang lain-lainnya. Dari kurma, dari gandum itu semua adalah makanan pokok bukan uang. Boleh uang kapan? Kalau darurat atau hajat. Ustadz, ini malam lebaran. Akulah nyari yang jual-jual beras kate lagi yang buka. Bu, beras di sini apa? Olah habis deh, diborong uang zakat fitri. Ini dak kate. Maka boleh baru kita mengeluarkan uang. Ya. Jadi kapan boleh? Kalau ada hajat atau keperluan yang mendesak. Kalau beras banyak, kemudian takmir masjid menyediakan beras, maka enggak boleh kita membayar zakat fitri dengan uang kecuali panitia akan membelikannya beras. Jadi biasanya panitia itu beli beras dulu ya, banyak, kemudian orang yang ngasih uang dia dibelikan beras. Ini yang lebih bagus dan ini yang lebih aman. Ya. Kemudian tempatnya di mana kita bayar zakat fitri? Ustadz, saya mode Ustadz. Saya ini orang Palembang. Ya saya ini domisili di Palembang tapi sering mode. Misalnya modenya ke Kayagung misalnya. Atau modenya ke tempat mertua, Pondok Mertua Indah misalnya. Di mana dia bayar zakat fitri? Hukum asalnya di tempat dia lebaran. Orang Palembang cuman mode kemana? Misalnya mode ke Muara Enim. Maka dia bayar zakat fitri di mana? Di Muara Enim. Orang Kayu Agung misalnya dia lebarannya mana? Di Palembang. Maka di Palembang bayar zakat fitrinya. Kecuali ada hajat atau keperluan. Ustadz di sana repot, Ustadz di dusun itu nyari. Lama di sini ya sudah di sini beda apa-apa. Ini tidak bersifat harus, tapi hukum asalnya di tempat kita menghabiskan hari raya, disitulah kita membayar zakat fitri. Yang terakhir, siapa yang menerima zakat fitri? Jumhur mengatakan 8 asnafuz zakah, asnaf mustahiqiz zakah. 8 golongan orang yang wajib atau boleh menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Ada 8 orang, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8 orang, yang pertama fakir miskin, yang kedua, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah orang yang terlilit hutang, yang keenam adalah budak, yang ketujuh adalah orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan adalah anak jalanan. Ibnu Sabil, anak jalanan SCTV. Enggak ya, boy. Bukan, ya anak jalanan sini maksudnya bukan anak jalanan sinetron itu. Tapi adalah orang yang kehabisan bekal di pertengahan jalan. Ini namanya Ibnu Sabil, bukan anak jalanan, anak geng motor bukan. Akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ini jumhur. Jadi boleh bayar zakat kepada amil zakat. Tapi benar gak takmir masjid itu amil zakat? Sebagian orang bilang saya ini amil zakat. Kenapa? Panitia zakat. Bukan Pak. Bukan panitia zakat. Takmir masjid itu. Maksudnya bukan amil zakat. Dia cuman panitia masjid. Amil zakat adalah badan atau orang atau person yang ditunjuk resmi oleh negara sebagai orang yang mengurusi zakat. Itu amil zakat. Yang begawe di Basnas itu amil zakat. Badan zakat nasional yang gawe di badan zakat yang resmi dari pemerintah itu amil zakat. Sedangkan kita ini cuman panitia, bukan amil zakat. Siapa mu'allaf? Sebagian enggak paham mu'allaf. Dikira mu'allaf ini yang apa? Yang dulunya kafir sekarang muslim. Bu, Bapak itu mu'allaf, Masya Allah. Kapan ya Islam? 20 tahun yang lalu. Bukan lagi mu'allaf.
Mu'allaf tuh yang baru-baru masuk Islam ya, yang baru-baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang pengen masuk Islam langsung masukkan Islam. Ya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda ketika kajian baru masuk Islam, ini keliru ya. Jadi masuk Islam dulu nanti baru diumumkan ketika pengajian. Misalnya malam ini nih ya, malam ini ada teman kita non muslim. Dia bilang sama kita, saya pengen masuk Islam. Ya sudah, ayo sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Besok pengajian baru diumumkan. Alhamdulillah saudara-saudara kita sudah kemasukan lagi. Kita sedang ada orang yang masuk agama Islam ya, ini cerita bagaimana baru sudah masuk Islam, udah tadi. Jangan diundur jangan diundur, nunggu momen ketika pengajian atau momen ketika tablik akbar ya, atau dan seterusnya nunggu ustadz. Ini enggak tepat seperti ini tidak tepat seperti ini. Bahkan sebagian ulama mengecam keras tentang orang-orang seperti ini, kecuali dia pas benar datang kajian pengen masuk Islam ya, pas baru kita bimbing dia untuk masuk agama Islam ya. Ya, kita break dulu untuk azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Kita bahas tadi bahwasanya tentang orang yang berhak menerima zakat fitri. Jumhur para ulama mengatakan yaitu 8 golongan tadi, ya. Yaitu orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, kemudian budak, orang yang terlilit hutang, kemudian fisabilillah di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah anak jalan. Maksudnya adalah orang yang habis bekal di tengah perjalanan. Akan tetapi Malikiyah berpendapat beda. Yang boleh menerima zakat fitri hanya 2 yang pertama. Siapa? Fakir dan miskin. Fakir dan miskin, dan ini yang lebih dekat kepada hikmah syariat zakat fitri. Karena zakat fitri itu adalah untuk membuat orang-orang miskin berbahagia dengan adanya makanan pokok, tidak mikir lagi makan apa mereka pada hari itu, pada malam hari itu. Karena itulah yang lebih aman, Pak, kita bagikan ke orang fakir dan miskin. Sebagian kompleks hanya memutar-mutar zakat fitri saja. Ini banyak terjadi, maka jangan kalian bayar zakat fitri seperti orang seperti ini. Sebagian saya dengar sekali lihat kisahnya, di komplek perumahan itu dikumpulkan, dibagi lagi. Ya, ini orang-orang yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya tentang penyaluran zakat, enggak amanah. Coba berikan, kata para ulama, bahkan cukup untuk setahun, Pak. Jadi kumpulkan selama misalnya 2,5 kilo, 25 kilo, 50 kilo, kasih satu keluarga 50 kilo, mereka akan, Masya Allah, gak kepikiran makan apa, udah ada tinggal lauknya. Tinggal mikirlah
lauknya. Ini ngasih 1,5 lah, 1,5 sehari Pak. Dah bahagia orang fakir miskin. Caranya ini diantara zakat kita bahas, zakat itu dibagikan, ada yang mengatakan 8-nya dibagi semua, ada yang mengatakan sesuai dengan kebutuhan selama 1 tahun. Kira-kira ini orang berapa butuhnya? Dalam sehari dia butuh cuma 0,5 kilo. Berarti 30 hari berapa? 15 kilo. Sebulan berapa? Setahun berapa? 12 kali 15? 180. Iya Pak? 100. Caranya 10 kali 15 berapa? 150. Ditambahkan 2 bulan 30. 180 ya benar ya. 180 kilo. Ini baru kasih 1,8 kuintal Pak. Selama 1 tahun. Insya Allah tuh orang miskin akan naik martabatnya. Coba harta zakat mal kalian, para pengusaha. Punya zakat mal. Berapa kumpul? 30 juta. Coba kasih 1 orang kaya, orang miskin aja Pak. Jangan bagi 50 ribu dibagi-bagi. Apa dia 50 ribu? Coba 1 orang saja nih 30 juta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya ada apa? Ini ada zakat mal. Berapa? 30 juta. Pingsan dia. Minimal dia akan menjadi orang yang Masya Allah. Coba zakat produktif Pak. Ini 30 juta jadikan modal buka usaha. Saya punya orang-orangnya, datangkan. Dia bikin misalnya punya ya toko, punya warung. Ini namanya zakat yang produktif. Zakat yang menjadi mereka bisa dengan sebab zakat tersebut dijadikan mata pencaharian, dijadikan sebagai profesi sehingga mendatangkan pundi-pundi uang yang lainnya. Ini cara mensejahterakan bangsa. Karena itulah diantara hal yang menyebabkan banyak orang-orang pribumi, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme masuk ke Islam gara-gara zakat Pak. Ketika itu pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Arab Saudi dan seterusnya datang ke pesisir pantai di Sumatera mendakwahkan Islam. Oh Islam itu adalah agama yang Masya Allah sosial, ya, yang memperhatikan orang-orang, kemudian dia tidak ada strata-strata, orang kaya memberikan sedekah kepada orang miskin, tidak ada kasta brahmana, ksatria, kemudian apa yang itu, Anda lupa ya. Nggak ada di dalam Islam sehingga orang tertarik, Masya Allah enak. Karena itulah diantara dakwah yang paling luar biasa dengan harta. Kalau orang kaya dekat dengan para alim ulama, Masya Allah Pak, enak hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngatur dakwah orang-orang alim ulama, yang mengeluarkan pengeluaran dana adalah orang kaya, luar biasa. Yang lebih luar biasa kalau ustadznya kaya. Sehingga ketika dia pengajian amplop, oh no, aku yang kasih kalau amplop. Nah ini yang luar biasa. Ya, dia dakwah kemana-mana, malah dia yang bawa amplop. Ini Masya Allah luar biasa. Doakan ya, enggak ya? Ya. Jadi di antara hal yang harus kita pahami bahwasanya ya sebagian orang itu tergiur untuk memberikan zakat agar dipuji orang ini bayar zakat sehingga dia baginya sedikit-sedikit biar banyak yang muji Pak. Kalau ngasih 1 orang siapa yang muji? Cuman 1. Apalagi yang kita kasih adalah keluarga kita. Padahal mereka yang lebih layak dapatkan zakat kita. Keluarga yang bukan tanggungan ya, misalnya adik kita ya atau misalnya sepupu kita. Biasanya orang-orang karib kerabat, sanak family itu mereka Gak suka Gak suka ngomong kalau diberikan zakat, berikan hadiah. Adik kita dikasih hadiah oleh kakaknya enggak cerita, beda kalau teman. Oh, kalau teman langsung sekampus itu tahu semua saya ditraktir si fulan. Wallahu a'lam. Itu demikian tentang zakat fitri, kita bahas kepada pertanyaan. Tinggal 2 menit lagi nih ya. Bolehkah zakat lebih dari 2,5 kilo untuk per orang? Misal 10 kilo, Masya Allah. Dengan alasan punya kemampuan, sangat boleh, nggak masalah ya. 2,5 itu minimalnya. Apa hukum membuat polisi tidur? Haram. Membuat polisi tidur kecuali, ada kecualinya. Jangan haram malah. Ya, polisi tidur begini ya, kata Nabi SAW, kaum muslimin itu sepakat dalam banyak hal, air, api, tumbuh-tumbuhan, dan jalan. Sehingga kalau jalan akses umum,
ini nggak boleh dibikin sesuatu yang mengganggu, termasuk polisi tidur. Kecuali kompleks perumahan jalan buntu. Boleh buat polisi tidur dengan syarat semua kompleks setuju. Semua kompleks setuju, tanda tangan. Kita mau bikin polisi tidur di sini, tanda tangan setuju. Ini jalan buntu, Pak. Kalau jalan kayak jalan apa? Depan Giant itu. Nah, bikin polisi tidur, jalan raya seperti itu, ini nggak boleh seperti ini. Ustadz, kami uang Sentosa, uang Pelaju sepakat. Iya, Pelaju sepakat, tapi uang Pertamina tidak sepakat. Uang seberang ulu sana tidak sepakat yang pengen lewat sini. Uang Kayagong, Simpang Kayagong tidak sepakat, sehingga itu akses jalan umum. Karena itulah harus kita pertimbangkan masalah. Ustadz, biar orang tidak ngebut-ngebut. Kasihan anak-anak nanti kena tabrak. Anak-anaknya yang suruh jangan main di jalan. Itu bukan tempat jalan, tempat main-main anak itu. Jangan gara-gara pengen mendatangkan maslahat, membawakan mudarat. Kecuali tadi, kecuali itu kompleks, misalnya pondok pesantren. Ini tanah pondok pesantren nih. Jalan akses ke pondok pesantren. Dia bikin nggak masalah, karena memang itu kompleks dia. Pondok pesantren bikin polisi tidur. Tapi kalau misalnya jalan umum, ya maka ini nggak boleh pakai polisi tidur. Bagaimana cara menghilangkan rasa pikiran suudzon ketika berada di dekat teman yang suka maksiat, seperti mencuri maupun bukan berzina? Ya kalau jelas ya nasihati, kalau nggak jelas ya berbaik sangkalah dulu. Membayar zakat tapi berasnya hasil ngutang atau minjam, apa hukumnya? Ya berarti tidak mampu dia. Ya kecuali apa? Berarti dia tidak mampu seperti ini. Kecuali dia itu ada uang, cuman minjam dulu lah nanti saya bayar, nggak masalah. Dia ada uang di rekening tapi repot ngambilnya, maka nggak masalah. Apa hukum mengadakan giveaway? Akan saya bahas nanti dalam video mungkin karena pembahasannya panjang. Ini banyak sekali yang tanya. Intinya boleh giveaway, hadiah boleh bersyarat. Ya, adapun yang nggak boleh itu kalau mengeluarkan sesuatu yang jadi bahan taruhannya. Kalau pengen ikut giveaway harus bayar 10.000, haram, judi, maisir. Tapi kalau cuman like, follow, mention, Ustadz kan butuh kuota. Kuota itu bukan sesuatu yang dijadikan taruhan, Pak. Enggak ada orang yang aduh kasihan aku udah keluarin kuota gara-gara ikut hadiah ini. Enggak ada yang kayak gitu. Ada enggak yang enggak ikut giveaway kemudian dia kalah, dia sedih kuotanya habis? Nggak ada, karena itu sesuatu yang sifatnya mengikuti, bukan sesuatu yang mustakil yang dijadikan taruhan benar-benar secara terperinci begitu. Ya. Apakah boleh azan menggunakan langgam Jawa? Yang mana langgam gimana? Kalau cuman nada nggak masalah, tapi kalau langgam yang seperti yang pernah viral dulu ini nggak boleh seperti itu ya. Saya pernah ke Jawa, kemudian imamnya alhamdulillahirabbil ngalamin. Allah. Sah nggak sholat ana ini ya? Iya, ini diantara sesuatu yang harus ini parah sekali seperti ini ya. Pakai langgam dan juga keluar dari makharijul hurufnya. Karena itu penting kita belajar membaca Al-Fatihah, itu rukun diantara rukun. Sholatlah sholata ya illa bi fatihatil kitab. Apa hukumnya seorang lebih sayang sama ibu tiri terus sudah bertahun-tahun hidup bersamanya dikarenakan seorang tersebut sudah lama ditinggal ibu kandungnya karena meninggal? Enggak apa-apa. Ya. Ibu tiri itu berarti ibu kita juga ya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja, itu cuman cuman lagu-lagu aja, enggak benar. Ada ibu-ibu tiri yang baik ya, ayah-ayah tiri yang baik. Apakah sholat subuh di rakaat terakhir itu memakai duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal? Mungkin maksudnya iftirash atau tawaruk ya, begitu maksudnya ya, tawaruk. Itu gitu ya? Atau bacaannya? Tapi memakai duduk berarti dudukannya iftirash atau tawaruk. Ulama khilaf masalah ini. Hanabilah mengatakan iftirash ya, Syafi'iyah mengatakan tawaruk. Ada yang mengatakan setiap akhir itu harus tawaruk, ini Syafi'iyah. Ada yang mengatakan yang tawaruk itu hanya 4, ini Hanabilah. Ada yang mengatakan meskipun dia terakhir tetap iftirash, ada seperti ini. Kalau kalian umroh ada seperti ini pendapat yang mengatakan selalu iftirash, enggak ada yang namanya tawaruk. Ada yang mengatakan semuanya tawaruk meskipun di tahiyat pertama dari yang 2 rakaat.
Yang lebih tepat adalah boleh semua, cuman yang afdol adalah iftirosh, 2 rakaat. Ya, pendapat Hanabilah dalam masalah ini. Tapi kalau sesekali-kali tawarruk nggak masalah. Kalau seandainya dia tawarruk pun tidak masalah karena dua-duanya ada hadisnya, tinggal mana yang lebih afdol saja, yang mana yang lebih utama saja. Dibolehkan, apakah dibolehkan membayar zakat untuk satu keluarga dan itu bukan keluarga kita, orang lain? Ini boleh, nggak masalah. Asal keluarga tersebut miskin ya. Miskin. Apakah diperbolehkan juga seorang anak bayarkan zakat untuk orang tua dan saudara-saudara? Kita sudah bahas tadi. Ya kalau orang tuanya miskin, dia kaya, nggak boleh dikasih. Kenapa? Dia adalah ahli nafkah kita nafkahin dia. Tapi kalau kita miskin, ya kita miskin, orang tua kita kaya, balik ya. Kita misalnya miskin, orang tua kita juga miskin, kita boleh ngasih. Karena beliau bukan tanggung jawab kita, karena kita juga nggak bisa menafkahin beliau. Apakah boleh orang yang nggak sholat membenarkan bacaan imam yang salah? Ngapa dia tidak sholat? Nah ini juga kemarin sebagian teman-teman kita di Linggau ya, yang itu kajiannya itu habis isya, cuman mereka habis maghrib mereka jamak, ini keliru Pak. Ya bahwasanya kalau kita berdiam di masjid, masih di lingkungan masjid, enggak usah jamak. Kalau kita masih di masjid, kenapa? Karena nanti isya mereka jamaah, kita harus ikut jamaah di masjid. Karena itulah hukum asalnya kalau kita ada daurah pengajian keluar kota ya safar, ya boleh jamak, cuman kalau kita masih tinggal di masjid, mendapati waktu yang kedua dari sholat, maka nggak usah jamak. Contoh misalnya kita tidur di masjid, nginap, kemudian maghrib, kita sebelum nyampe jam 5 sore, maghrib, nggak usah jamak, kita di masjid soalnya. Isya nanti di masjid. Karena itulah Nabi ketika dia sholat subuh, lihat 2 orang nggak sholat subuh, ngapa tidak sholat subuh? Oh, sudah Nabi kami sholat di rumah. Kata Nabi, sholat pula kau kalau di masjid. Ya, dan bagi kami itu sholat nafilah, sholat sunnah. Jadi nggak boleh ada sholat wajib, kita duduk-duduk di sana. Alasan sudah jamak Ustaz. Tetap kau ikut sholat tetap. Kalau tidak kau pergi, jangan ke masjid, ke hotel, ke pasar, kemana kau. Ya, jangan di masjid. Bagaimana ketika saf sholat di depan kita sudah penuh sedangkan kita sendirian tertinggal di belakang? Apakah boleh kita menarik salah satu di antara mereka? Jawaban yang lebih tepat adalah enggak boleh narik. Kasihan, akulah duluan ditarik pula. Ay budak ini. Ya. Jadi gimana? Sholat sendirian. Adapun hadis Nabi yang menyuruh orang yang sholat sendirian di belakang saf disuruh ulang balen, ini karena saf depan tidak penuh. Kalau saf depan masih enggak penuh, masih ada slot kosong, kita sholat sendirian, enggak sah sholat kita, harus ulang baru Pak. Jadi jangan bermudah-mudahan bikin saf belakang sendirian. Kecuali saf udah mepet penuh. Jangan sampai kita mepet-mepet, kalau bisa ke depan imam, belakang samping imam ya, samping kanan imam. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, belakang sendiri. Atau tunggu teman, oh ada teman, alhamdulillah bagus sholat. Kalau seandainya benar-benar full, maka nggak masalah sholat sendirian, nggak perlu narik-narik ke belakang. Lemak kalau paham, tidak paham, ribut agak ya. Ya dia tidak paham misalnya ya. Ini juga sama ya, apa hukum sholat sendirian di belakang ketika berjamaah. Tadi kita bahas, kalau nggak penuh safnya, maka sholatnya tidak sah, diurang balen dia. Ya, Nabi pernah nyuruh orang yang sholat sendirian di belakang saf untuk mengulang sholatnya. Cara berdoa setelah sholat wajib, apakah dengan angkat tangan atau tidak? Hukum asal sholat itu doa dalam sholat, bukan ketika selesai sholat. Tapi dalam sholat, ketika sujud, ketika sebelum salam. Seorang beli rumah, mobil secara kredit dan dalam perjanjian apabila orang tersebut meninggal dunia, maka rumah, mobil yang dibelinya akan menjadi miliknya tanpa melunasi pembayaran. Alang kelemah dia. Kalau emang terjadi, kalau emang yang menjual itu rela, nggak masalah. Ya, saya beli kredit, kalau saya meninggal tolong ikhlaskan. Iyalah, tidak apa-apa lah, boleh. Sah. Kalau dua-duanya sama-sama ridho. Apa yang dilakukan oleh ahli waris yang ditinggalkan? Apakah harus menerima barang tersebut? Tetap harus melunasi hutang atau sisa? Ahli waris tidak wajib melunasi hutang yang meninggal ya. Ini pahami. Gak boleh kita maksa. Bapak kamu hutang, bayar kau. Tidak boleh. Serah itu bapak aku, bukan aku. Makanya harta ahli yang meninggal itu pertama untuk selesai jenazah hutang dulu. Dan ahli waris nggak wajib, cuman bakti kepada orang yang sudah meninggal lunasi hutangnya. Cuman wajib dah
wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain, Pak. Itu dosa orang tua kita yang ngutang tadi. Ya, kita nggak berhak untuk kita udah nasihati, Pak, gak usah ngutang, Pak. Masih ada yang ngutang, meninggal dia. Tidak berhak kecuali harta warisannya. Ini panjang sekali, insya Allah nanti dimarah oleh ustadz-ustadz. Ya, karena sudah bentar jam 8 ada pada kegiatan, jadi kita akhiri. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Soal yang belum saya jawab insya Allah pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.